Bima Sakti panggil 34 pemain untuk TC Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti kantongi pemain baru untuk Timnas U17 Indonesia dari Garuda International Cup 3. Banyak pemain keturunan yang mau bela Timnas Indonesia U17. Hal itu karena peran Sinteyong yang jeli dalam hal ini. Informasi selengkapnya simak di sini. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti memanggil 34 nama untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di lapangan ABC Senayan, Jakarta Pusat. TC ini sekaligus persiapan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Kepada awak media termasuk Bolasport.com, Bima Sakti mengatakan bahwa TC ini akan digelar pada mulai Senin 10 Juli 2023. TC ini akan digelar sampai 6 pekan ke depan. PSSI sejauh ini belum merilis daftar 34 pemain untuk menjalani TC Timnas U17 Indonesia. Mayoritas pemain-pemain lama dipanggil oleh pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur itu. Kami akan TC dengan 34 pemain mulai besok sampai 6 pekan ke depan, kata Bima Sakti. Bima Sakti melanjutkan dalam TC nanti yang menerapkan sistem promosi degradasi dan sistem itu dilakukan setiap pekan untuk melihat kualitas-kualitas pemain lainnya. Seperti diketahui proses seleksi pemain untuk membela Timnas U17 Indonesia tengah dilakukan dan seleksi itu dilakukan lewat ajang Garuda Select pemain-pemain diaspora dan juga pemantauan di 9 daerah di Indonesia. Sejauh ini ada beberapa pemain di luar 34 nama itu yang masuk ke radar Bima Sakti. Meski begitu Bima Sakti tidak mau menyebutkan namanya. Saya nggak bisa bocorkan ya nama-namanya, ujarnya. Yang pasti ada sistem promosi degradasi. Akan ada pemain yang seminggu pulang lalu seminggu datang. Kemungkinan nanti ada beberapa pemain lain yang akan kami kasih kesempatan, kata Bima Sakti. Dalam waktu 4 bulan ke depan, Bima Sakti harus sudah punya persiapan yang matang untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Dan nantinya tidak hanya TC di Jakarta, Bima Sakti juga akan menggelar sesi latihan di Jerman nantinya. Dan kita akan ke informasi bola selanjutnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengaku mendapatkan beberapa nama baru untuk memperkuat Garuda Asia yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Nama-nama itu didapatkan setelah ia melihat langsung turnamen bertajuk Garuda International Cup 3 di Asia Training Ground atau ATG Sentul, Jawa Barat pada Minggu 9 Juli 2023. Kehadiran Bima Sakti memang dikhususkan untuk memantau pemain-pemain U17. Ia senang dari pemantauan itu ada beberapa pemain yang akan diseleksi lebih lanjut lagi di Timnas U17 Indonesia. Saya nggak bisa menyebutkan nama-namanya, tapi dari sini ada yang nantinya bisa kami panggil ke Timnas U17 Indonesia, kata Bima Sakti. Menurut Bima Sakti, turnamen itu sangat penting bagi pesepak bola usia muda khususnya U12 dan U17. Juru taktik asal Balikpapan, Kalimantan Timur itu berharap ke depannya ada turnamen-turnamen lain yang digelar seperti ini. Saya pikir turnamen ini bagus karena ada tim-tim dari luar negeri yang ikut berpartisipasi. Jadi otomatis bisa membuat jam terbang mereka bertambah melawan tim dari luar negeri, kata Bima Sakti. Sementara itu, Asia berhasil menjadi juara Garuda International Cup 3 atau GIC 3 2023 untuk kelompok usia 17 tahun. Turnamen ini menjadi wadah yang bagus untuk pemantauan pemain oleh Bima Sakti. Penutupan turnamen usia muda Garuda International Cup 3 berlangsung meriah. Upacara penutupan ini dihadiri oleh Komite Advisor GIC 3 Benny Sutrisno, Bima Sakti, dan juga jajaran steering komite GIC 3 dan juga perwakilan sponsor. Tim nasional Indonesia U17 terus melakukan persiapan untuk menyambut gelaran Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada bulan November sampai dengan Desember 2023 mendatang. Menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala, saat ini pelatih yang berhasil membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U16 tahun lalu itu kini sedang membangun skuad terbaiknya jelang gelaran Piala Dunia U17 2023. Saat ini Bima Sakti bersama dengan stafnya tengah mengumpulkan talenta terbaik dari seluruh penjuru Indonesia di mana akan menggelar seleksi di 9 kota sampai pemusatan latihan yang akan mulai berjalan dalam waktu. Bima Sakti sendiri diyakini akan kembali mengandalkan anak asuhnya yang berhasil persembahkan gelar Piala AFF U16 untuk ajang Piala Dunia U17 2023 kali ini. Bukan hanya itu saja, Bima Sakti juga sepertinya akan mencoba apa yang dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia senior yaitu Sinteyong yang memanggil sejumlah pemain keturunan yang berlaga di luar negeri.
Nah, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyodorkan 30 nama pemain keturunan kepada Bima Sakti untuk perkuat tim nasional U17. Keberadaan para pemain keturunan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 yang akan tampil di ajang bergengsi Piala Dunia U17. Di daftar 30 pemain ini merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh Departemen Diaspora, di mana ada 2 kategori pemain. Dalam daftar tersebut ada 2 kategori, yakni pemain yang sudah dan belum mengantongi paspor Indonesia. Kami sudah memberikan kepada PSSI dan sudah diterima langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan langsung diberikan kepada Coach Bima. Kami juga sudah data sementara ada 17 pemain yang berpaspor Indonesia. Sisanya ada sekitar 13 pemain lagi, tapi itu belum berpaspor, kami tetap berikan, kata Dito Aryo Tejo. Setelah itu pelatih Bima Sakti akan menentukan pemain keturunan mana saja yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U17 sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Bima Sakti sepertinya akan mulai mencoba apa yang dilakukan Sinteyong dengan tim nasional Indonesia senior yang mengkombinasikan pemain keturunan dan pemain lokal. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh Sinteyong cukuplah berdampak signifikan pada kualitas tim nasional Indonesia. Bahkan beberapa pemain incaran dari Sinteyong yang sempat ditawari untuk memperkuat tim nasional Indonesia, yakni Emil Audero Mulyadi dan Tijani Reijnders, kini mulai dilirik oleh klub raksasa Italia. Hal tersebut membuktikan kalau kualitas yang dipilih oleh Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia tidaklah sembarangan. Meski keduanya sempat didekati untuk memperkuat timnas Indonesia, namun baik Emil ataupun Tijani masih menolak untuk memperkuat Indonesia dan masih punya harapan untuk memperkuat timnas Belanda dan juga Italia. GIC 3 ini juga mengusung tema The Season is Coming, Let's Have Fun. Persaingan edisi kali ini semakin sengit karena memang diikuti oleh 32 kontestan dari 7 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Di kelompok usia 12 tahun, kategori Cup berhasil dimenangkan oleh Johor Darul Takzim atau JDT Malaysia usai mengalahkan Ashiok Merah 1-0 di laga final. Sementara di posisi ketiga ditempati dengan NFDP dan peringkat keempat diraih oleh Ashiok Biru. Kemudian untuk kelompok usia 12 kategori Plate dimenangkan oleh Bali Next Generation, runner-up ditempati dengan Nahusama FA. Peringkat ketiga ditempati oleh DYFC Batam dan peringkat keempat diraih oleh Best VC Malaysia. Sementara itu untuk kelompok usia 17 tahun kategori Cup berhasil dimenangkan oleh Ashiok Merah usai mengalahkan Diklat Medan di final. Sementara di peringkat ketiga ditempati oleh Hygienist Papua dan peringkat keempat diraih Ricky Nelson Academy.